Halo teman-temanku, Sobat Katlo semua. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Sudah lama kita tidak berjumpa, kalian juga sudah lama tidak mendengarkan suara saya yang selalu membuat telinga kalian sakit mungkin. Saya juga mengucapkan kepada negara kita tercinta ya, selamat ulang tahun Indonesiaku. Semoga semakin maju negaranya, bukan hutangnya yang maju. Oke, dan untuk para pahlawan ya, lahumul fatihah. Oke. Doa pahlawan sudah, mengucapkan selamat ulang tahun pun sudah. Berarti kita lanjut lah ya untuk membahas saham-saham yang sudah kalian request di grup. Ada 10 saham dulu ya pada video yang pertama ini. Mana watchlist saya itu banyak guys. Yang pertama ada Ali. Dia terkoreksi 0,87% di harga 570 untuk Ali. Oke, seperti apa ini Ali ya? Ali secara technical daily dia masih sideways saja ini ya, aman saja selama dia nggak jebol 560. Selama dia masih di atas 560 secara technical daily masih aman-aman saja, ini masih aman-aman saja, karena Ali kalau kita lihat dia cenderung sideways ya teman-teman, dia cenderung sideways. Ya buat kalian yang udah punya barang mungkin di Ali, pantau aja ini 560 nggak boleh jebol ya. Kalau dilihat dari MACD dan RSI nya Ali, sebenarnya dia resikonya nggak terlalu rendah secara technical daily. Kalau kita melihat dari technical weekly, MACD dan RSI nya ini kurang oke ya, kurang oke, dan dia punya support di 540 kalau dari technical weekly. Jadi bisa kita simpulkan support dari Ali ini di 560 sampai 540. Itu adalah harga atau garis-garis yang tidak boleh ditembus oleh Ali. Buat kalian yang sudah punya barang, silahkan pantau harga-harga tersebut ya. Kalau yang belum punya, ya pantau juga harga tersebut. Kalau mau masuk silahkan. Lanjut ada Apex, dia terkoreksi 1,5% di harga 128. Apex secara technical weekly masih oke sih, masih ada potensi, dia masih ada potensi naik. Dia dengan target kenaikan cukup jauh ya, 2 minggu atau 1 bulan ke depan ini ke 140 bahkan 150. Dan apabila dia break 150 ya, terus dia closing di atas 150, ya 200 lah ini kalau dia closing di atas 150. Namun ingat, ini kan technical weekly ya, jadi kalian nggak bisa berharap 1-2 hari langsung naik segitu ya. Ya stres juga, tunggu 1 bulan ke depan ke, atau 2 bulan ke depan gitu. Enjoy lah untuk Apex ini. Yang jelas secara technical weekly ini cukup menarik guys, jujur aja ini cukup menarik. Oke. Kita lihat dari technical daily dulu. Oke, technical daily pun dia sideways juga, aman. Kalau dari daily dia ada potensi koreksi dulu ya ke harga 121, paling itu mentok di situ 121-an lah. Kalau dia jebol 121 maka lanjut ke 115 sampai 110. Namun gini guys, kalau kita lihat dari technical weekly-nya ya, kalian boleh cicil beli Apex dari harga 120 sampai 110 kalau mau untuk jangka agak panjang ya, swing bulanan boleh lah. 120 sampai 110 itu garis warna kuning, boleh kalian cicil sampai situ. Stop loss apabila dia closing di bawah 110 ya, kalian gunakan yang baik aja. Yang jelas ini target, dia masih punya target ke 140 sampai 150. Lumayan toh, lumayan. Lanjut ada Beef ini terkoreksi ya 2,78% di harga 280 untuk Beef. Secara technical weekly dia
Beef ini nggak cocok untuk swing ya teman-teman, dia cocoknya untuk scalpingan saja. Buat kalian yang punya barang pantau harga 274, itu garis yang tidak boleh ditembus oleh beef. Apabila dia jebol 274 maka ada potensi dia ke 256 bahkan sampai 250-an. Itu hati-hati untuk beefnya. Namun balik lagi, beef itu berkali-kali dia ketahan di garis warna ungu ataupun oranye ya. Ketika dia turun ke garis oranye dia mantul, turun mantul. Dia di sini pun ungu, turun mantul lagi, gitu terus. Jadi patokannya adalah garis warna oranye ya. Kalian boleh cicil belilah kalau dia memang berpatokan pakai garis warna oranye dan ungu. Kalian cicil beli di harga sekarang 280 sampai 274 itu area belinya. SL boleh di 270 atau di 268, bebas terserah kalian. Yang jelas untuk target dari beef dia ke 300 lagi ya. Kalau kita lihat dari technical daily ya, dia punya support juga itu di 274. Silahkan kalau memang mau beli beef, manfaatkan besok koreksinya beef ya. Semoga aja koreksi sampai 274 atau 270, kalian cicil juga di situ ya. SL 268 atau 266 itu bebas, atau SL 3% dari kalian bebas juga. Itu untuk beef. Lanjut, ada Bukalapak, dia terkoreksi 1,71% di harga 172. Ini kalian mendengarkannya sambil enjoy juga ya. Untuk Bukalapak ini luar biasa ya, udah dipucuk tapi kalau dari technical daily, namun dia masih ketahan ya. Dia ketahan, dia punya support di 170 ya. Kalian pantau itu besok 170 dia jebol enggak. Kalau dia jebol 170 atau closing di bawah 170 maka boleh dihindari dulu. MACD dan RSI nya pun secara technical daily dia kurang menarik ya. Namun jika kita melihat dari technical weekly dia terlihat sedang koreksi sehat ya. Besok paling ketika minggu besok dia lanjut koreksi, nah itu manfaatkan, kalian cicil beli. Targetnya Bukalapak ini memang jauh ya, dia ke 200 lah, ke 200 bahkan sampai 240 pun bisa itu, tapi target jauh ya, bulanan mungkin. Kalau untuk sekarang ya enjoy dulu, dia koreksi sehat dulu sampai 150-an atau enggak 150 ya, paling sampai 160 paling. Seperti itulah untuk Bukalapak. Lanjut, ada Cuan, dia terkoreksi 3% di harga 15.50. Cuan ini kan dia habis stock split ya, dia naik juga. Wah, dia punya gap juga, gap weekly nih, gapnya itu sampai 1400-an guys. Nah ini yang perlu kalian waspadai dari Cuan ini, 1440 atau 1420 itu gapnya dari Cuan ini. Maka harap berhati-hati dia. Ada potensi ke situ nggak Om? Ada ya, semuanya ada. MACD dan RSI nya Cuan pun ini sudah kurang oke ya teman-teman. Maka harap berhati-hati buat kalian yang sudah punya Cuan. Kalau dari saya pribadi Cuan lebih baik hindari dulu sih kalau saya ya, karena dia punya gap sampai 1430 1440 itu suatu saat bakal ke situ juga. Tapi kalau memang kalian niatnya scalping di Cuan ya, pantau harga ini nih, 1530 atau 1500 itu support yang tidak boleh dijebol oleh Cuan. Apabila dia jebol support tersebut maka harap berhati-hati. Itu aja sih untuk Cuan sih. Potensi kalau saya pribadi ini bisa lanjut turun dulu, tapi kalau besok dinaikin sama Bandare ya terserah Bandare. Lanjut, ada GZCO, dia terkoreksi 6% di harga 112. GZCO ya. Oh ya teman-teman, analisanya nggak pakai Broksum dulu ya sementara, karena takut kelamaan juga ntar waktunya. Untuk GZCO ini dia koreksi lagi ya, koreksi sehat ya. Dia closing berada di support sekarang, dia punya support di harga 111 110. Maka itu kalian pantau ya, 111 110 jangan sampai tembus lagi.
dia itu wajib bermain di atas 110 kalau memang kok mau apa ya, mau naik tinggi gitu. Bagus ini polanya GZCO itu memang. Setelah dia naik candle hijau terus turun merah, 2 merah, naik lagi, turun merah lagi. Nah ini sekarang naik, besok turun lagi. Jadi kalian pantau lah. Oke, maksimal, batas maksimal dari GZCO itu 107 lah, tak kasih toleransi 107 atau 105 itu batas dari GZCO ya. Jadi buat kalian yang memang kok masih punya harapan atau masih punya keinginan membeli GZCO, silahkan di harga 110 sampai dengan 105 area beli. SL kalau jebol 105, target TP bebas ya kalian. Sebenarnya masih oke. Kalau kita lihat dari technical weekly pun masih strong ya, masih ada potensi lanjut naik. Tapi kapan naiknya om? Nggak tahu, itu terserah bandarnya ya. Silahkan 110 sampai 105 untuk GZCO. Buat omnya yang nyangkut mungkin di GZCO, mungkin coba di average down dulu sampai 105. Itu sih kuncinya. Lanjut ya, ada Jati, dia cukup keren juga. Jati naik ya sampai 160-an kemarin itu, 12% lah, lumayan kan. Jadi untuk Jati ini sudah berkali-kali saya bilang di konten-konten minggu kemarin pun, Jati itu menarik ya. Jati itu menarik. Tinggal tunggu waktunya aja Jati ini meledak. Karena dia polanya itu bagus kayak gini terus, makin mengecil. Kalau udah kecil banget, dia meledak langsung. Sampai mana om? Wah, 200 pun bisa. Ini 200 pun bisa. Kalau memang ini sudah mengecil semua ya polanya itu. Nice. Dan garis-garisnya sudah menyempit semua, maka potensi untuk naik lebih tinggi pun bisa gitu. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya Jati ini menarik ya teman-teman, resikonya pun rendah kok untuk Jati ini. Silahkan lah buat kalian yang memang masih pingin swing di Jati gitu ya sampai bulanan, boleh kalian swing, beli di harga 145 sampai 135 sekalian, SL di 130, target TP di 155, 160, 70, 80, 200 gitu untuk Jati. Menarik kok asli. Tapi kapan naik tingginya om? Ya santai, tunggu bandarnya, tunggu bandar naik tinggi sampai 200 bisa. Mungkin tunggu MACD nya golden cross dulu mungkin, tapi entahlah, terserah bandare. Yang jelas Jati masih menarik, silahkan. Lanjut ada NICL, dia terkoreksi 2% di harga 1065 ya. Untuk NICL secara technical weekly dia menarik, dia punya potensi terdekat dia ke 1090 sampai 1100 ya. Kalau dia jebol 1100 maka ada potensi lanjut dia sampai 1250-an. Itu target dari NICL ya, target mingguan. Menarik kok. Menarik, dia ketahan di sini di harga 1000-an sampai 950 dia ketahan dan berhasil membuat candle hijau mantul ya. Bagus. Oke, kalau kita lihat dari technical daily NICL dia koreksi sehat ya. Ada potensi lanjut naik kembali. MACD dan RSI pun menarik ini. Pada minggu besok boleh kalian pantau NICL dengan area beli 1050 sampai 1000, SL nya di 950 aja sekalian, atau SL bila jebol 1000 dengan target TP boleh di 1100, 1200 sampai 1250. Untuk NICL menarik kok. Boleh ya, boleh kalian pantau, boleh. Lanjut ada Petrosea, dia terkoreksi 4%, 5% lah ini ya, di harga 3810. Petrosea ya, sangat bosan saya melihat Petrosea ini. Saya punya target 4400, nggak kena. Target naik 4400 nggak kena. Target turun sampai 3200 nggak kena. Jadi
Karpe opo toh sampean G Petro. Petro ini ndak tahu ini maunya apa dia. Ke 4.400 nggak mau, ke 3.200 nggak mau, manjleb apa ini mangslub metu gitu terus nggak jelas, naik turun. Tapi ya ini dimanfaatkan betul ya oleh para bandar ini untuk scalpingan juga, itu pasti. Nah buat kalian kalau memang masih suka Petrosea, boleh ya, boleh untuk scalping di sini di harga 3.800 sampai 3.700 area beli. Target TP-nya boleh di 3.900 sampai 4.000 SL apabila dia jebol 3.700. Ingat dia ada gap kecil juga, dia punya gap kecil nih sampai 3.550-an ya, itu hati-hati dipantau. Kalau dia jebol 3.700 maka ada potensi dia ke 3.550-an. Untuk Petrosea harap berhati-hati. Lanjut, ada SSIA yang terakhir, dia menguat 1% di harga 2420. SSIA ya. Oke. SSIA menarik ini, setelah sekian lama dia membuat candle merah. Nah, dia membuat candle hijau satu. Ini boleh dipantau pada minggu besok ya. Boleh dipantau. Kalau dia besok kok naik ke 2450, wah ini cakep. Asli guys, cakep ini SSIA ya. Boleh dipantau besok. Dia naik nggak ke 2450, kalian boleh gas beli aja, nggak apa-apa. MACD dan RSI menarik, dia ada potensi lanjut naik ke harga 2.500 sampai 2.570. Apabila dia break 2570 maka lanjut dia sampai 2.800, itu target jauhnya SSIA. Kalau kita lihat dari technical weekly memang ini cukup mengerikan ya, namun patokannya daily dulu. Coba patokannya daily dulu, 1, 2 atau 3 hari ke depan lah boleh kalian berpatokan pakai daily. Barangkali ini bisa dimanfaatkan untuk cuan walaupun tipis ya. Dari 2.420 sampai 2.500 itu kan 8 poin. Apabila dia break ya lanjut sampai 2550 kan lumayan juga toh, 5%-an atau 3% ya adalah itu ya. Silakan boleh kalian coba membeli SSIA di harga 2420 atau 2430 sampai 2350 aja. SL boleh di 2300. Saya ulangi, area belinya SSIA itu di 2430 sampai 2350, SL di 2300. Target TP-nya boleh di 2500, 2550 gitu dulu. Oke. Untuk video yang pertama mungkin cukup sampai di sini. Kita lanjut nanti di video yang kedua. Bye bye.